Bisa tahu suara pikiran atau suara hantu? Ih, gue kan takut sama hantu, jadi mending suara pikiran aja kan. Anakku, hari ini mama gak bisa kasih uang jajan. Emang kenapa, Ma? Padahal hari ini aku mau shopping. Ya karena mama tuh mau biayain Brondong biar mama bisa punya laki baru. Ini mah buat kamu juga kan, supaya kamu punya papa. Ya ampun, Ma, pemikiran apa itu? Apaan? Mama gak ada mikir apa-apa ya. Pokoknya uang itu kepake buat kerjaan. Mama bohong, mama mau biayain Brondong kan? Nanti orang-orang pada denger, jangan kenceng-kenceng. Ya udah deh, mama kasih nih. Nah, gitu dong. Ini buat tutup mulut aku, mah. Heran ya anak zaman sekarang punya kekuatan bisa dengar suara pikiran loh. Gak semua orang, karena aku ini limited edition, jadi cuman aku yang dapet. Kalau gitu mama saranin kamu jangan pakai kekuatan kamu ini di sekolah ya. Ya suka-suka aku lah, Ma. Bye, Ma. Lihat aja kalian, aku bakal adain ujian mendadak. Ya ampun, guys, Bu Guru mau ngadain ujian mendadak, kita harus bujuk dia. Gak usah kalian, gue aja. Bu, hari ini gak usah ujian ya. Kamu tahu dari mana kalau saya bakal ngadain ujian? Ya udah, karena kamu yang minta jadi boleh deh. Kok ada yang aneh? Kira-kira suara pikirannya Tiara apa ya? Gue harus lidikin kan. Denger pasti semua orang lagi bingung kenapa gue itu diturutin sama Bu Guru terus. Emangnya kenapa, Ti? Apaan? Orang gue nggak ada ngomong? Iya, maaf. Tiara nggak boleh tahu kalau sebenarnya gue bisa denger suara pikiran seseorang. Keisha, gue bisa tahu pikirannya seseorang dan pikirannya Bu Guru sama Tiara itu aneh. Ide, lo baru tahu? Dari dulu kan gue selalu kasih tahu lo, tapi lo nggak pernah percaya. Gue udah lupa, coba lo ulangin lagi. Tiara itu dikasih duit sama Bu Guru supaya hidup dia dipermudah di sekolah ini, padahal kan itu dilarang banget. Apa? Kalau gitu kita harus ungkap ke teman-teman yang lainnya. Percuma, karena mereka tuh nggak ada yang percaya. Waduh, tapi gue nggak bisa kalau berada di lingkungan yang nggak adil kayak gini. Gue harus cari cara pokoknya. Tapi gue udah coba berbagai cara dan nggak bisa juga. Lo jangan bikin pesimis deh, Kay. Ini anak bandel banget sih. Udah dibilang gue nggak bisa, kalau gue nggak bisa ya jelas dia nggak bisa juga lah. Oke, gue bakal buktiin ke lo. Astaga, gue lupa kalau dia bisa denger pikiran seseorang. Teman-teman, hari ini gue bakal ngadain pesta di rumah gue, jadi kalian semua harus datang ya. Hah? Lo ulang tahun hari ini? Astaga, gue gak sabar banget buat ketemu sama keluarga, terus lihat rumah lo. Ya ampun, Feli gak boleh sampai tahu apa yang ada di rumah gue, bisa bahaya nanti. Emangnya Tiara ada nyembunyiin apa di rumahnya? Kalau kalian datang ke pesta ulang tahun gue, itu cuma kita-kita aja, gak ada yang namanya orang tua, satpam, yang lain deh, pokoknya bebas. Wah, kalau gitu bebas dong, kita mau ngapain? Itu baru yang namanya Tiara. Iya dong, apapun yang gue mau pasti dikabulin sama siapapun. Emangnya Bu Guru lo nggak undang? Kan kalian punya hubungan khusus katanya. Jangan-jangan Feli udah tahu lagi kalau gue kasih duit ke Bu Guru. Gimana, Ti? Bu Guru sakit jadi dia nggak bisa datang. Oh, jadi gitu. Kayak mustahil banget gak sih? Gue yakin ada sesuatu yang disembunyi sama Tiara, tapi apa? Guys, makasih banget ya kalian semua udah datang ke pesta ulang tahun gue. Tiara, pesta ulang tahun lo bener-bener meriah banget. Ini semua lo siapin sendiri. Bukan cuman gue sendiri, tapi ini semua dibantu dari dana keluarga gue. Iya sih, keluarga lo kan emang kaya raya. Untung aja mereka ngira kalau keluarga gue itu kaya raya. Orang tua lo mana, Tiara? Gue mau ngasih tahu kebusukan lo selama ini di sekolah itu apa aja sih? Enak aja. Gue itu anak yang rajin ya, dimanapun gue berada. Jangan asal nuduh lo. Tapi emang bener kok, orang tua gue itu bukan sembarang orang dan kalian gak akan bisa memperkirakannya. Semoga aja Feli nggak tahu deh siapa sebenarnya keluarga gue. Tiara, teman-teman kamu belum datang ya? Loh, Bu Guru kok di sini? Terus pakaiannya kayak gitu, Bu? Sebenarnya saya itu kembaran mainan atau kembaran tas? Udah jelas kembaran tas dong, soalnya sekarang gue udah nggak main lagi. Ya ampun, siapa sih yang pilih kembaran tas? Masa orang tua disuruh pakai ginian? Iya mah, aku juga nggak tahu tuh orangnya siapa. Emang isinya apa mah? Mama belum buka, pengen mama buang tapi takut dimarahin sistem. Ya udahlah, cuma dimarahin doang kan? Astaga, maksud mama dimarahin itu adalah dihabisi. Mana tas kamu? Oh, punya aku belum diambil mah. Ya udah, kamu harus bawa tas itu kemana-mana ya, karena ada barang penting yang bisa menyelamatkanmu. Oke, bahkan isi tasnya aja aku nggak tahu. Kesel deh, siapa sih yang milih tas ini nggak sesuai banget sama karakter gue. Loh, emang kenapa? Siapa tahu tas ini isinya duit kan? Feli, nggak ada satupun orang yang tahu apa isi tas ini. Kita kan cuma lihat luarnya doang. Ya udah, kalau gitu kenapa nggak dibuka? Loh, digembok. Iya, gemboknya baru bisa dibuka setelah aba-aba dari Bu Guru. Oh, pokoknya kalau gue tahu siapa yang pilih kembaran tas ini bakal gue benyek-benyek. Hah, parah banget nih. Enggak ya, justru satu sekolah ini udah setuju sama gue. Wah, mampus, gue bisa diburu sama semua orang dan gue gak punya tim kan? Hah, lo bilang apa, Vel? Enggak, cuman ngoceh sendiri aja kok. Bu, kenapa semua orang nyudutkan saya ya? Saya kan gak ada salah apa-apa. Ibu di tim saya kan? Iya, Feli, ibu dukung kamu. Tapi bohong. Hah, kenapa, Bu? Ibu tahu kalau sebenarnya kamu yang pilih kembaran tas dan ini bencana buat kita semua. Saya sama sekali gak ngerti kenapa ini disebut bencana, Bu. Kalau kamu buka tas itu, berakhirlah sudah kita semua. Ibu, lagi pula tasnya tuh lucu. Gak mungkin kan isinya menyeramkan? Jangan pandang sesuatu dari luarnya ya. Ternyata ngomong sama ibu tuh gak membantu ya. Sekarang mana tas kamu? Ada di kelas. Oke, kalau gitu saya bakal mengakhiri ini semua dengan mengumpulkan semua murid. Hah,
Maksudnya apa tuh? Vel, gue tahu kalau sebenarnya lo kan yang pilih kembaran tas. Gue dikasih tahu sama nyokap lo. Iya, kenapa emang? Lo harus pulang sekarang juga sebelum Bu Guru menjalankan rencananya. Lah, emang kenapa? Bu Guru tuh pengen lo ngaku soalnya warga-warga di depan sekolah udah pada ngamuk. Ya udah paling berapa orang doang kan? Ya ampun Vel, yang sama tasnya kayak gini tuh satu dunia tanpa terkecuali. Hah? Seriusan lo? Gue pikir satu kota doang, ternyata satu dunia. Wah mampus gue. Tuh kan, buru mending lo pulang daripada lo nyesel. Oke. Aduh, dunia apaan sih ini? Pak, tolong Pak, saya mau keluar. Saya sudah diinstruksi Bu Guru, katanya saya tidak boleh mengeluarkan satupun murid dari sekolah. Aduh, ya ampun. Ayolah, Pak. Tapi kalau ada ini beda lagi ceritanya. Sekarang sih cuma ada 500 rupiah, Pak. Kalau gitu saya nggak mau. Tetet, lagi tawar-menawar apa ini? Cepat kumpul di aula. Bu, izinin saya pulang soalnya mama saya lagi sakit di rumah. Omong kosong, mama kamu aja hadir tuh di aula. Hah? Ngapain mama hadir? Cepetlah, kamu kan pemeran utama hari ini, jadi kamu harus kesana secepatnya. Bu Guru punya rencana apa lagi nih buat gue? Baiklah semuanya, di sini saya telah menemukan orang yang telah memilih kembaran tas hari ini dan bisa mengubah nasib kita semua. Gue bisa mengubah nasib? Maksudnya apa? Saya udah tahu Bu, si Feli tuh. Iya bener tuh Feli. Jadi tunggu apa lagi Feli? Cepet buka. Cepetan buka Vel. Keisha, ini dia kuncinya. Iya udah kalau gitu saya bakal buktiin. Bukan saya kok. 3, 2, 1. Loh, kok kalian semua pada mundur-mundur? Bisa tahu asal orang atau nama orang? Asal orang aja deh, jadi gue nggak perlu tanya-tanya mereka lagi kan, mereka berasal dari mana? Kalau asal kita berdua udah pasti sama kan kak? Kalau kakak sendiri sih asalnya dari Banjarmasin, ya semua orang juga tahu kali. Kalau kamu, loh harusnya aku dari Banjar juga kan kak? Bungul kamu nih. Nggak deh, asal kamu itu dari Jakarta. Oh iya, kakak baru ingat kalau ternyata kamu tuh bukan anak kandung mama. Kakak jahat. Feli, kamu ada ngomong apa ke adek sampai dia nangis kayak gitu? Enggak ada kok Ma, cuma salah paham doang. Mungkin adek salah tangkap. Awas aja kalau kamu bocorin rahasia mama ke adek, mama nggak akan maafin kamu. Annyeonghaseyo. Sok-sokan banget lo pakai bahasa Korea, Kay? Karena kan asal gue emang dari Korea. Ya ampun, masa gitu aja lo nggak tahu? Masa sih gue nggak percaya? Kalau gitu, ayo kita buktikan. Hah? Ternyata lo dari Bogor. Idih, sok tau banget sih lo. Lagian gue nggak pernah publish asal gue ya. Pabo, lo nggak akan bisa ngelak karena gue punya kekuatan bisa lihat asalnya orang. Hah? Seriusan lo punya kekuatan itu? Kalau gitu lo harus manfaatin dengan bener. Kelihatannya lo butuh bantuan gue ya. Sebutin aja, gue pasti bisa kabulin. Lo harus lihat asalnya Tiara sih, karena dia tuh nggak pernah kasih tahu kita semua. Kalau itu mah gampang, serahin aja ke gue. Feli, ibu titip buku ini ke Tiara ya. Buku? Emangnya ini buku apaan Bu? Jangan dibuka. Cuman Tiara dan ibu yang boleh tahu, soalnya itu rahasia. Oh gitu Bu, kalau tahu saya nggak boleh buka, kenapa nggak ibu sendiri aja yang kasih langsung ke Tiara? Saya nggak nemu Tiara di mana. Kayaknya sih dia di ruang khusus murid. Ruang khusus murid itu ruang perpustakaan kan Bu? Iya, makanya ibu butuh bantuan kamu buat kasih buku itu ke Tiara, soalnya penting banget harus sekarang ya, urgent. Ibu nggak bisa masuk ke sana, coba ibu bisa masuk, udah ibu kasih sendiri. Oh iya udah oke deh Bu, saya bakal kasih ini ke Tiara. Kalau gue diem-diem ngintip isinya, kira-kira Bu Guru bakal tahu nggak ya? Gue penasaran banget sih. Makasih ya, nanti nilai kamu ibu tingkatin. Tapi ini aneh, kenapa asalnya Bu Guru nggak muncul-muncul? Cuman positive thinking, mungkin ke pending. Iya, tapi sekalian ibu titip pesan deh, kamu jangan deket-deket sama Tiara, kasih buku itu dengan cara dilempar aja. Bukannya kalau dilempar itu nggak sopan ya Bu? Ibu kan selalu ngajarin kesopanan. Kalau sama Tiara nggak usah sopan. Oh, jadi gitu ya Bu? Sebenarnya apa sih hubungan Bu Guru sama Tiara? Mereka kelihatan deket banget, gue jadi iri deh. Gue harus kabur. Wah idahlah, so kenapa sih dari tadi nggak jelas banget? Jangan sekali-sekali lo masuk ke perpustakaan dan nemuin Tiara. Lah, gue itu diutus Bu Guru, katanya gue harus kasih buku ini ke Tiara. Lagian kenapa sih? Buku itu kan cepet buang. Lah, buku lucu gini kok dibuang? Lagian Bu Guru kayaknya mau ngasih tahu hal penting ke Tiara. Masa gue buang gitu aja? Kan nggak lucu. Lo nggak ngerti, ini ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara. Cuman kan nggak boleh dibocorin. Kalau gue bocorin bisa-bisa gue metong. Iya udah deh, gue nggak maksud lo. Yang penting gue bakal kasih buku ini ke Tiara dan mastiin sampai ke tangan dia. Aduh, udah sejam gue nggak dibuka-bukain di perpustakaan ini. Gimana Vel, udah berhasil belum lihat asalnya Tiara? Gue bisa lihat asalnya Tiara kalau gue lihat rupanya dia. Tapi dari tadi nyatanya gue dikunciin sama dia, nggak dibukain. Tunggu, yang lo pegang itu kan buku keramat Vel. Buku keramat gimana maksud lo? Gue nggak bisa jelasin, tapi itu ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara. Kalau lo penasaran buka aja bukunya. Perasaan nggak lucu, tapi kenapa lo ketawa? Yaudah, gue bakal buka. Sebelum buka lo harus minta izin dulu. Minta izin? Gak usah lah, langsung buka aja nih. Hah? Loh, ini garis sebenarnya buat apa sih, Mah? Garis itu bisa nunjukin betapa berharganya suatu barang pas kamu pegang. Hah? Serius? Kalau gitu, aku mau coba pegang ini deh. Loh,
Kok sama sekali nggak berharga sih, Mah? Ya iyalah, orang selama ini mama bohongin kamu. Sebenarnya kan itu memang botol KW. Ya elah, Mah. Padahal aku tuh udah pamer sama temen-temen. Kalau mereka tahu, aku bisa malu besar. Sekarang tugas kamu adalah manfaatin kekuatan ini buat cari barang berharga di luar sana. Terus kenapa aku harus nurutin perkataan mama? Soalnya keuangan kita sekarat, kita harus cari barang berharga buat dijual lagi. Mama yakin kamu bisa menyelamatkan keluarga kita. Ih, ini banyak banget uangnya, pasti berharga kan? Lo ngapain sih dari tadi semua barang lo pegangin mulu? Gue nggak perlu kasih tahu dia kan, soalnya gue takut nanti kekuatan gue malah tambah dimanfaatin. Jangan-jangan lo mau nyuri uang itu ya? Uang itu kan sengaja gue taruh di meja. Nggak mungkin lah gue mau nyuri uang sahabat sendiri. Gue tuh mau jagain uang lo aja, soalnya ditaruh di meja doang. Nih gue kembaliin. Iya tenang aja, gue percaya kok lo nggak mungkin berniat jahat. Bagus. Lo punya barang berharga nggak? Gue nggak punya, soalnya semua barang berharga gue tuh dipegang sama orang tua. Oh gitu ya, berarti lo cuma dikasih uang doang kan? Ya, anak ini nggak bisa dimanfaatin buat nyelamatin keuangan keluarga gue. Gue harus cari taktik lain kan, tapi siapa ya targetnya? Ini buku-buku tolong dibawa ke kelas ya, dan jangan sampai diambil sama orang lain atau dicuri bahkan. Emang kenapa? Loh, apa berharganya dari buku-buku ini, Bu? Semua nilai kalian kan ada di dalam situ, jadi itu adalah penentu kelulusan kalian. Wow. Kalau buku-buku ini hilang, berarti kami nggak punya nilai dan gak bakal lulus dong. Astaga, bener, nggak mau hal itu terjadi kan? Udah buruan sana pergi. Ibu kan dari tadi nyuruh-nyuruh saya mulu, jadi mana bayarannya? Ya udah nih, kamu makan juga mini cookies with choco chips dari Chocolito. Widih, packagingnya lucu banget, ada Doraemonnya, itu kesukaan saya loh, Bu. Enak, gak terlalu manis. Nah, kamu bisa beli di minimarket terdekat juga banyak. Oke, saya terima bayarannya. Kalau gitu, saya mau antar buku-buku ini dulu. Akhirnya selesai juga tugas gue. Hari ini kalian semua wajib buat datang ke pesta ulang tahun gue ya. Bukannya rumah lo kecil ya? Emangnya muat menampung kita semua? Jangan salah, Pel. Tiara kan udah ganti rumahnya. Rumah dia sekarang gede, bahkan jadi yang paling gede di kota kita. Yang bener. Kalau gitu, berarti kita boleh nginep dong di rumah lo. Lo pasti punya kamar yang cukup kan? Iya, gue juga mau pamerin barang paling mahal di rumah gue. Gue curiga dia bohong deh, tapi kan positifnya kalau gue ke rumahnya gue bisa lihat barang mana aja yang berharga. Soalnya kan gue punya kekuatan. Udah, pokoknya nanti kalian semua harus datang jam 7 malam ya, gue tunggu. Kalian itu cuma boleh di sekitar halaman ini aja ya, nggak boleh masuk ke dalam rumah. Lah, terus kita mau tidur di mana dong? Tuh, kan ada tenda, kita bakal camping. Wah, seru banget tuh kayaknya, soalnya gue anak camping.